Halo, namaku Saskia, usia 41. Dulu orang memanggilku Nyonya Saskia, janda kaya yang sibuk berpindah dari rapat ke rapat. Tapi malam ini aku ingin memperkenalkan diriku sebagai perempuan biasa, yang akhirnya percaya takdir bisa melintasi tembok gengsi. Sebelum kamu lanjut mendengarkan, tekan subscribe, nyalakan lonceng, dan tolong tulis nama kotamu di kolom komentar. Aku ingin tahu kamu mendengarkan dari mana. Siap? Mari kita mulai. Aku tinggal di dua dunia. Di kota, ada apartemen tinggi dengan jendela kaca yang menghadap lampu malam. Di desa, ada rumah peninggalan orang tuaku, di lereng kecil sejuk yang ditumbuhi kopi dan kenanga. Sejak suamiku meninggal, aku membawa Lila, putriku yang berusia 8 tahun, bolak-balik antara kota dan desa. Kota memberiku laba dan agenda. Desa memberiku udara dan rasa pulang. Sayangnya, tidak ada satupun yang mengisi ruang kosong yang pelan tapi pasti menekan nafas di dadaku. Musim kemarau itu, sumur di rumah desa turun airnya. Pompa sering ngadat, saluran kebun bocor, dan beberapa pagar bambu mulai lapuk. Mbak Tuti yang sudah lama mengurus rumah menyarankan satu nama. Fajar katanya, mantan TKI, baru setahun pulang. Tangannya cekatan, telaturnya halus, dan katanya tidak pernah menawar rezeki. Aku mengangguk sekenanya. Bagiku saat itu, Fajar hanya satu nama dari banyak nama tukang harian yang akan datang dan pergi. Sore pertama, sebuah motor bebek berhenti di depan gerbang kayu. Pemuda bertubuh sedang turun sambil melepaskan helm. Kaosnya bersih meski tak baru, celananya sederhana, dan sepasang sepatu tuanya tampak sering berkenalan dengan lumpur. Namun ada yang tidak sederhana dalam caranya berdiri. Tegap tanpa menyombong, matanya jernih, wajahnya membawa lelah yang tidak pahit. "Selamat sore, Bu. Saya Fajar," katanya. Nada suaranya tenang, tidak lebih rendah dari pria-pria yang biasa duduk berhadapan denganku di meja rapat. Aku mengangguk ringkas. "Pompa air dan pipa kebun, tolong cek semua. Kalau perlu ganti, ganti." "Siap, Bu," jawabnya. Ia tidak menawarkan teori panjang. Ia tidak terburu berjanji, hanya mengambil peralatan dari tas kecil dan berjalan ke belakang rumah. Atu memperhatikannya dari teras. Cara ia mengukur, menandai, lalu membuka pipa tidak terburu. Setiap baut ditaruh pada tempatnya, setiap kotoran ia bersihkan dulu sebelum dipasang kembali. Aku terbiasa melihat teknisi kota bekerja cepat dan rapi, namun ada perbedaan tipis yang sulit kutunjuk di sini. Ketelatenan Fajar terasa seperti doa berjalan. Setengah jam berlalu, pompa menyala stabil. Air di bak menarik kecil. Fajar menguji 2 kali, menutup keran, lalu membuka lagi. Nada mesinnya rata. "Kendala utamanya karet klep aus, Bu," katanya. "Saya ganti dengan yang lebih tebal. Pipa kebun juga ada 2 titik rembes. Sudah saya patri. Nanti seminggu lagi saya cek ulang kalau boleh." Aku mengangguk. "Baik, minum dulu." Aku membuat teh panas sementara Lila mengintip dari balik pintu kaca, ragu lalu tertarik. "Kak, namamu Fajar ya?" tanya Lila. "Kak Fajar bisa bikin kincir air?" Fajar menoleh pada putriku, tersenyum kecil. "Kalau ada papan bekas dan paku kecil, bisa. Tapi kincirnya bakal sering minta ditemenin angin." "Kalau anginnya malas?" Lila bertanya sungguh-sungguh. "Berarti kincirnya belajar sabar," jawabnya. Lila tertawa, tawa yang lama tidak kudengar di rumah desa. Biasanya ia lekas bosan dan masuk ke kamar. Sore itu ia duduk di anak tangga sambil menatap Fajar yang menyisap teh dengan 2 tangan. Aku memperhatikan interaksi mereka, lalu menegakkan punggung. Tidak, aku hanya butuh pompa berfungsi dan kebun disiram. Selebihnya bukan urusanku. Keesokan paginya, kabar dari kota memaksaku kembali. Proyek di galeri sedang memasuki tahap pameran. Aku meninggalkan desa, Lila, dan Mbak Tuti dengan janji akan pulang akhir pekan.
2 hari kemudian, sebuah pesan dari Mbak Tuti masuk. Bu, hujan besar semalam, ranting jatuh, kaca kamar Lila pecah. Alhamdulillah Lila selamat, Fajar ada, dia bantu cepat. Jari-jariku berhenti di atas layar. Aku menelpon. Suara Lila terdengar riang, terlalu riang untuk anak yang semalam mungkin menangis. Bunda, Kak Fajar bawa selimut, terus bintang masuk dari lubang kaca, indah sekali. Aku memutus panggilan dan duduk lama di pinggir ranjang hotel, menatap kota di luar yang tetap berkilauan, seolah tidak pernah ada kaca pecah, air hujan, atau anak kecil yang gemetar. Ada sesuatu yang melunak dan membuatku khawatir sekaligus lega. Ketika akhirnya pulang, aku menemukan kaca sudah diganti, sementara dengan triplex, lantai disapu bersih dari serpih, dan Lila tidur di kamar tamu dengan boneka yang diselimuti kaos Fajar. Kaos yang berbau sabun, matahari, dan sedikit minyak. Maaf saya bertindak tanpa izin Bu, kata Fajar ketika aku datang. Kalau menunggu pagi, angin keburu bawa dingin ke dalam. Aku mengangguk, terima kasih. Ia mengangguk kembali, hening tipis menyelinap di antara kami. Saat itulah tetangga datang membawa kabar. Bu Saskia, sapa Bu Roro di pagar. Alhamdulillah Lila selamat ya, tapi hati-hati, banyak orang sekarang suka ngomong. Anak muda tinggal di belakang rumah, perempuan sendiri, nanti jadi bahan. Aku tersenyum dingin. Lila anak saya, rumah ini rumah saya, dan Fajar pekerja saya. Terima kasih peringatannya Bu. Saat Bu Roro berlalu, aku melihat punggungnya menampung kata-kata yang belum sempat ia ucapkan. Desa selalu beredar seperti angin, kabarnya cepat, niatnya belum tentu hangat. Malam itu listrik padam, hujan turun pelan seperti takut membuat suara. Lila terbangun, memanggilku, lalu memanggil nama lain. Bunda, Kak Fajar. Aku menyalakan lampu minyak. Fajar datang dengan senter kepala. Boleh saya betulkan MCB sekalian, Bu? Kami berjalan bersama ke gudang kecil. Bau kayu basah bercampur besi tua. Ia memeriksa kabel, mengganti sekring, lalu arus menyusup kembali. Saat aku hendak kembali ke kamar Lila, ia berbisik. Kalau Lila takut, saya bisa duduk di depan pintunya, biar tahu ada orang berjaga. Kalimat itu tidak panjang, tapi membuka pintu lain di dalam hatiku. Ada kehadiran sederhana yang tidak menuntut masuk. Ia duduk di bangku teras, menatap gelap yang mematut diri di halaman. Aku masuk ke kamar Lila, menepuk punggungnya sampai napasnya melandai. Dari sela tirai, aku melihat Fajar menatap hujan. Senter di meja dibiarkan mati. Mungkin untuk memberi jalan pada cahaya dari dalam. Keesokan harinya, Ratih, sahabatku dari kota, datang. Ia membawa roti, kabar proyek, dan rasa ingin tahu. Jadi ini pemuda yang ramai dibicarakan di grup WhatsApp ibu-ibu desa? Tanyanya sambil menatap Fajar yang sedang menimba. Aku mendelik, Ratih? Ia tertawa kecil lalu menunduk padaku. Maaf, tapi kamu tahu, dunia ini cepat sekali salah paham. Hati-hati. Aku mengangguk. Aku tahu. Ratih menatap wajahku lebih lama dari yang nyaman. Kamu berubah, katanya. Matamu tidak saku biasanya. Aku tertawa, menolak menjawab. Hari-hari berjalan. Fajar membetulkan saluran di kebun, membuat sumuran kecil di ujung teras agar air hujan tidak menghajar pintu, dan pada suatu sore, ia benar-benar membuat kincir untuk Lila dari papan bekas, botol plastik, dan paku. Ketika angin bertiup tipis, kincir itu bergerak pelan, menimbulkan suara kecil seperti anak kecil yang sedang berbisik. Lila melompat kecil, menepuk tangan. Bunda, lihat, anginnya bangun. Aku mengangguk, tapi mataku justru berbelok ke tangan Fajar. Ada bekas luka lama di ruas jari, luka yang mungkin dibawa dari negeri orang. Apa yang paling kamu rindukan saat di luar negeri? Tanyaku mendadak. Langit yang dekat, Bu, jawabnya. Di sana lampu tinggi, malamnya terang, tapi bintang berkurang.
Saya rindu suara ayam tetangga. Saya rindu dipanggil nama, bukan nomor. Jawaban itu menumbuhkan hening lain, hening yang tidak canggung, hening yang membuat kita paham bahwa di hadapan kita berdiri manusia yang tidak sedang meminjam bahasa orang lain. Tentu saja gosip tidak berhenti. Di warung, di kebun, di undangan tahlil, namaku disebut dengan cara yang dihadiahi senyum miring. Janda kaya, pekerjanya ramping. Tidak tanggung-tanggung, tinggal di rumah belakang. Hati-hati, nanti lupa siapa majikan, siapa pekerja. Aku mendengar sebagian, menutup telinga pada sebagian lain. Namun ada satu kalimat yang menembus kulit. Bagaimanapun, anaknya perempuan kecil, nanti ikut-ikutan. Malam itu aku memanggil Fajar ke teras. Angin turun bersama bau kenanga dari halaman belakang. Mulai besok, kataku, jangan terlalu lama di sekitar Lila saat aku tidak ada di rumah. Fajar mengangguk. Baik, Bu. Aku menatapnya. Ini bukan tentang kamu, ini tentang mulut orang. Mulut orang tidak pernah kenyang, katanya. Suaranya tidak marah, tapi saya mengerti. Setelah ia pergi, aku duduk lama. Kata-kataku sendiri memantul seperti hembusan yang kembali. Rasanya seperti menutup jendela ketika udara sedang sejuk. Sejak malam itu, rumah kami kembali sunyi. Lila beberapa kali bertanya kenapa Kak Fajar tidak ikut duduk mendengarkan cerita sebelum tidur. Aku menjawab dengan kalimat pendek yang terasa panjang. Kak Fajar sibuk. Lila mengangguk, lalu diam, lalu menutup pintu lebih pelan dari biasanya. Sepi merunduk di bawah meja makan di antara piring yang bersih terlalu cepat. Hingga hari Sabtu yang panas, aku di kota menandatangani berkas ketika telepon dari Mbak Tuti masuk. Bu, Lila demam, saya sudah kompres, Fajar ke puskesmas beli obat. Aku menutup map, memesan mobil dan pulang secepat mungkin. Rumah desa berbau kayu hangat. Lila tidur, wajahnya merah muda. Di meja kecil ada obat sirup, termometer, dan mangkuk air yang masih berombak. Fajar berdiri di dekat jendela, menarik diri seperti bayangan. Maaf Bu, saya masuk kamar Lila untuk mengukur suhu. Mbak Tuti minta tolong pegangkan senter. Aku memandang putriku, lalu memandang pemuda itu. Terima kasih, kata yang sama. Tapi kali ini di ujungnya ada sesuatu yang ingin kutambahkan, namun kusingkirkan. Malam turun, demam Lila berangsur turun. Aku duduk di kursi, Fajar duduk di lantai dekat pintu, jauh namun tidak pergi. Mbak Tuti tertidur di kursi lain. Hujan kecil memecah jarak. Aku memanggil pelan, Fajar, iya Bu. Aku tidak ingin hanya menjaga nama baik, aku ingin menjaga yang baik. Ia menoleh, bingung. Maksud Ibu? Aku menarik nafas. Kalau kamu mau, besok kita bicara lagi, bukan sebagai majikan dan pekerja, sebagai dua orang yang sama-sama ingin tidur tanpa menghitung mulut orang. Ia menunduk lama, lalu mengangguk. Baik Bu. Pagi datang seperti lembar buku baru. Lila makan bubur, tertawa pada kincir yang berputar cepat karena angin timur. Aku menunggu hingga Mbak Tuti dan Lila pergi ke balai desa untuk acara menggambar. Lalu aku memanggil Fajar ke pendapa. Aku akan bicara jujur, kataku. Aku takut pada kata orang. Aku takut pada kebiasaanku memerintah. Aku takut karena selama ini aku terbiasa membeli rasa aman, lalu tidak tahu cara menguapkan rasa sepi. Fajar menatap lantai, lalu menatapku. Saya juga takut, Bu, katanya. Takut salah langkah. Takut disangka sedang memanjat nafkah yang bukan jatah saya. Takut Ibu terluka gara-gara saya. Aku tidak meminta jawaban hari ini, kataku. Aku hanya meminta kamu tidak pergi sebelum kita mencoba berjalan pelan. Fajar mengangguk. Kalau Ibu jujur, saya juga akan jujur. Saya menyayangi Lila seperti adik. Saya menghormati Ibu. Dan saya tidak punya niat lain kecuali pulang sore hari dengan tangan yang tidak mengambil milik orang.
Hari itu seperti memindahkan satu batu dari dadaku, kecil tapi membuat nafas lebih longgar. Namun, jalan tidak tiba-tiba datar. Sore berikutnya, Ratih datang lagi. Ia membawa kabar lain. Di kota, seorang relasi lama suamimu, namanya Deno, lihat status WhatsApp tetangga desa. Ia bilang, kalau kamu benar jatuh hati pada anak muda, ia siap mengurus kabar itu agar tidak jadi skandal, asal kamu mau dia kelola dana salah satu yayasan yang kamu pegang. Aku tertawa pendek, jadi ia menawarkan memadamkan api dengan bensin. Ratih mengangkat alis, kurang lebih. Aku menatap kebun, senja menempelkan warnanya pada daun kopi. Kalau begitu, kita padamkan sendiri, Ratih. Kamu siap? Tanya Ratih. Siap, jawabku. Kalimat yang sama yang sering kuucapkan di rapat, tapi rasanya berbeda saat diucapkan kepada sahabat, di rumah, di desa. Malam itu, aku mengundang Pak Jaya, kepala dusun. Kita duduk di pendapa, ditemani singkong rebus dan teh. Aku tidak berkeliling kata. Pak Jaya, kataku, mulut orang tidak bisa saya atur, tapi saya bisa atur pagarku sendiri. Fajar pekerja saya. Ia membantu rumah ini menjadi aman. Kalau ada yang merasa keberatan karena ia sering terlihat di halaman, sampaikan padaku langsung, bukan di jalan. Pak Jaya mengangguk. Orang desa sayang cerita, Bu. Kadang cerita menyejukkan, kadang bikin angin malam masuk ke tulang. Saya akan sampaikan, tapi yang paling ampuh adalah waktu. Kalau niatmu lurus, waktu akan mengklarifikasi. Waktu tidak selalu sabar, tetapi malam itu ia berdiri di pihakku. Keesokan harinya, Lila minta diantar ke sekolah oleh Fajar. Aku ingin mengatakan tidak, lalu mengubahnya. Kita antar bertiga. Kami berjalan pelan melewati jalan kecil. Anak-anak menatap Lila, Lila menatap balik sambil menggenggam tanganku dan lengan baju Fajar. Di depan gerbang, Bu Roro berdiri. Ia menatap kami, lalu tersenyum taku. Pagi, Bu, aku membalas senyum yang tidak ingin menagih. Pagi, Bu Roro, doakan Lila lomba mewarnai. Ia mengangguk, tentu. Sore itu, kabar lain datang dari kota. Deno menyebar cerita di grup bisnis bahwa aku sedang terguncang, tidak fokus, dan membutuhkan pendamping profesional untuk mengelola aset. Kata pendamping profesional ditulisnya 2 kali. Ratih mengirim tangkapan layar. Ia sedang menyusun panggung, aku membalas. Biar ia tampil sendiri, kita pegang lampu. Aku memutuskan satu langkah yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Aku menjual 2 apartemen kecil yang dulu kubeli sebagai investasi sewaan. Uangnya kupakai merenovasi rumah desa bagian belakang menjadi 2 kamar layak, 1 ruang belajar, dan 1 ruang alat. Fajar kutawari status pekerja tetap dengan kontrak yang jelas, upah yang pantas, dan jam kerja yang manusiawi. Ia menolak dengan halus, lalu menerima setelah kusesuaikan agar ia masih bisa bekerja di kebun tetangga jika pagi. Beberapa minggu kemudian, desa kami mengadakan kerja bakti memperbaiki jembatan kecil di atas kali. Fajar memanggul papan, Pak Jaya memaku, para ibu menyiapkan teh. Deno datang. Ya, ia datang dari kota, ditemani mobil besar dan kemeja yang wanginya terlalu berusaha. Ia menemuiku di tepi kali. Kamu berubah, katanya. Dulu kamu bermain di lantai yang lebih tinggi. Aku tidak berubah, jawabku. Aku pulang. Ia tertawa kecil. Pulang ke apa? Pulang ke gosip. Pulang ke laki-laki muda yang mengincar muda. Aku menatap jembatan. Orang-orang tertawa ketika paku meleset. Anak-anak berlari membawa pancing. Kalau kamu datang untuk bertanya kenapa aku memilih ini, jawabannya sederhana. Aku ingin tidur tanpa memikirkan rencana orang lain. Dan laki-laki itu? Deno menunjuk Fajar dengan dagu. Apa kamu yakin? Aku tidak yakin pada masa depan, kataku. Tapi aku yakin pada caranya memegang palu. Deno tersenyum dingin. Kalau begitu, semoga besok kamu tidak memegang palu itu sendiri ketika uangmu habis. Terima kasih atas doanya, jawabku. Doa tidak selalu harus manis untuk bekerja. Deno pergi. Angin meniup debu, menempel di punggungnya yang jauh. Pak Jaya mendekat. Kalau ada angin dingin, menyalalah dari dalam, Bu. Aku mengangguk. Kami sudah menyalakan kompor.
Hari berjalan. Lila tumbuh dengan tawa yang lebih sering singgah di giginya yang ompong. Kincirnya berganti 2 kali. Kali ini, Fajar menambahkan sendok bekas supaya ia bernyanyi ketika hujan. Mbak Tuti punya waktu istirahat lebih panjang karena sebagian kerja berat diambil alih Fajar. Di kota, 2 galeri seniku bertahan meski aku memilih menarik diri dari beberapa proyek demi menepi. Ratih sesekali datang, membawa kisah lucu tentang para investor yang tidak paham mengukur lukisan dengan mata, cuma dengan saldo. Suatu malam, listrik padam lagi. Kali ini, kampung kami gelap bersama. Orang-orang keluar ke halaman, mengobrol, tertawa, meminjam api. Lila minta cerita. Aku menatap Fajar. Ia menatapku, lalu duduk di teras, memetik gitar tua yang entah kapan masuk ke rumah. Ia menyanyikan lagu tentang burung kecil yang ingin terbang tapi takut angin. Suaranya tidak indah seperti rekaman, tapi jujur. Lampu minyak menari. Tiba-tiba aku menangis. Bukan sedih, mungkin lega, mungkin rasa syukur yang terlalu penuh. Fajar berhenti, menatapku tanpa bertanya. Lila bersandar ke pahaku, menguap lalu tertidur. Setelah menidurkan Lila, aku kembali ke teras. Fajar, kataku pelan. Kalau suatu hari aku memilih berjalan lebih jauh bersamamu, kamu siap menanggung kata-kata orang yang lebih keras dari sekarang? Ia terdiam lama, seperti menghitung kata yang tepat. Kata orang bisa lebih keras dari hujan bulan Desember, katanya. Tapi suara orang tidak memandikan pagi. Kita yang memandikan pagi dengan apa yang kita lakukan. Aku tertawa di sela air mata. Kalau begitu, selamat pagi lebih cepat. Beberapa minggu kemudian, kami benar-benar diuji. Deno mengirim surat somasi atas proyek lama yang sebenarnya sudah rampung dan dibayar. Ia menuduh biaya tambahan tidak wajar. Berita itu sempat membuatku duduk lama di meja makan, menatap piring kosong sampai dingin. Ratih meluncur ke desa. Fajar duduk di pendapa, memegang surat yang difotokopi. Kita lawan, kata Ratih. Tentu, jawabku. Tapi kita juga perlu orang-orang yang percaya pada kita, bukan hanya pasal. Dari siapa lagi selain tetangga? Pak Jaya menandatangani surat keterangan bahwa selama 3 bulan itu, aku tetap membayar pekerja jembatan dan membantu bahan. Bu Roro, yang awalnya rajin mengirim gosip, datang meminta maaf. Saya ikut arisan di rumah Deno, Bu, pakai nama yayasanmu. Katanya kamu pelit, tapi sekarang saya lihat kamu tidak pergi ketika desa butuh jembatan. Maaf, ia menyerahkan sekerat kue. Aku menerimanya. Tidak semuanya harus diselesaikan di pengadilan. Ada beberapa luka yang cukup disembuhkan dengan tepung beras, gula merah, dan panci besar yang tidak pernah bertanya. Somasi selesai lebih cepat dari perkiraanku. Mungkin karena Deno menyadari babak ini tidak menguntungkannya. Mungkin karena ia bosan. Mungkin karena ketika banyak orang tidak ingin lagi meminjamkan telinga, suara pun kehilangan panggung. Pagi usai surat itu dicabut, Fajar datang dengan wajah yang lebih santai. Bu, katanya, boleh saya ajak ibu ke tempat yang anginnya pandai bernyanyi. Kami berjalan sebentar ke bukit kecil di belakang rumah, rumput setinggi betis, matahari baru naik. Dari sana, desa tampak seperti cerita anak yang tidak ingin cepat selesai. Fajar mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, sebuah cincin tipis dari kayu kelapa. Ini bukan permata, katanya. Saya belum mampu membeli yang mahal, tapi saya memintal ini dari kursi tua yang dulu ditinggalkan almarhum kakek. Saya memintanya karena ingin membuat sesuatu dari hal yang pernah diduduki kesabaran. Aku tertawa sambil menangis. Bagaimana kamu menabung kalimat seperti itu? Saya tidak menabung, katanya. Saya hanya memungut kalimat yang jatuh kalau hati orang berjalan pelan. Fajar, kataku, aku ingin kita tetap sederhana, meski kita akan disaksikan terlalu banyak mata. Aku ingin kita tetap pulang ke desa, meski sesekali kota memanggil. Aku ingin Lila tetap punya tempat menangis yang bukan kamar mandi. Kalau ibu mau, saya akan jadi orang yang membukakan pintu ketika Lila mengetuk dengan mata bengkak, kata Fajar. Saya juga akan jadi orang yang menutup keran kalau Lila lupa. Saya akan jadi orang yang mengingatkan ibu minum air, bukan hanya espresso.
Namaku Saskia, kataku. Kalau di luar jam kerja, panggil aku dengan nama. Ia tersenyum. Baik, Saskia. Kami mengikat janji di bukit kecil itu. Tidak ada pesta, hanya angin dan kincir di halaman yang berputar lebih cepat dari biasanya, seolah ikut bertepuk tangan. Malamnya, aku memandangi Lila yang tertidur. Aku membisikkan kabar. Bunda akan menikah lagi, Nak, dengan lelaki yang tahu caranya menunggu hujan. Lila memiringkan tubuh, menggerakkan bibir tanpa suara, lalu tidur lebih dalam. Pernikahan kami sederhana, di pendapa dengan saksi Pak Jaya, Mbak Tuti, Ratih, dan beberapa tetangga, serta Lila yang mengacungkan jempol setiap kali orang dewasa terlihat terlalu serius. Deno tidak datang, kota tidak runtuh, dunia tidak berhenti, tetapi ada sesuatu yang berhenti di dalamku, ketakutan. Setelah akad, Lila berlari memeluk kami berdua. Sekarang aku punya Bunda dan Kak Fajar sekaligus, katanya. Aku mengangguk. Sekarang kamu punya rumah yang tidak takut lilin padam. Beberapa bulan setelah itu, hidup berjalan seperti air yang menemukan parut baru. Di kota, aku menata ulang ritme. Proyek seni tetap, tapi dengan cermat. Di desa, kami menanam lebih banyak sayur di halaman belakang. Fajar mengajar anak-anak kampung membuat kincir dan jembatan mini. Lila tumbuh dengan tawa yang sempat kembali terlambat, kini tepat waktu setiap sore. Gosip masih ada, tetapi suaranya melemah, tidak lagi menggigit, menjadi seperti anjing desa yang menggonggong pada sepeda dan kemudian bosan. Pada suatu senja, Ratih duduk di teras, menatap kami bertiga yang tengah merapikan benang pada gulungan layang-layang. Kamu lebih muda, katanya. Aku tertawa, padahal umurku tidak mundur. Ratih menggeleng. Bukan umur, matamu. Ia menyesap teh. Kau tahu cerita Saritem yang dulu kamu suka karena intronya selalu tajam itu. Hidupmu akhirnya punya intro yang tidak kalah tajam, tapi hooknya lebih jujur. Aku memandang Lila. Ia meneriakkan namaku dan nama Fajah bersamaan ketika layang-layangnya naik. Di belakang punggungnya, langit menyimpan cahaya yang ditunda. Aku merasa kenyang, bukan karena makan banyak, karena akhirnya bisa menaruh sendok. Malam-malam berikutnya listrik jarang padam, tetapi kalau suatu kali gelap datang, kami tidak takut. Fajar tahu tombol mana yang harus ditekan. Aku tahu cara menyalakan lampu minyak tanpa memecahkan kacanya. Lila tahu letak selimut yang paling cepat mengusir dingin. Dan jika suatu siang kabar dari kota kembali membawa denting logam, kami sudah punya suara yang dapat memandikan pagi. Itulah ceritaku, cerita janda yang dulu menyembunyikan lelah di balik kaca, bertemu pemuda yang belajar sabar dari angin. Kalau kamu sampai di sini, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe dan tulis nama kotamu di kolom komentar. Siapa tahu suatu hari kita bisa saling menyapa di lereng kecil, menonton kincir yang berputar, lalu berbagi teh tanpa banyak kata. Karena pada akhirnya, tidak semua kebahagiaan harus direncanakan. Ada yang cukup dibiarkan tumbuh, seperti kenanga di halaman dan seperti hati yang bersedia pulang.